Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Peter dengan NIM 120400050 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan mensimulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan akses nirkabel. Di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan dan petunjuk soalnya. Yang pertama ialah daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Dan setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda dengan area yang berbeda. Baik, langsung saja ke Cisco-nya. Yang pertama kita lakukan mungkin kita akan memasukkan setiap komponen yang diperlukan. Di sini kita menggunakan VTech Cloud, kita taruh di atas, lalu kabel modem satu, kemudian memerlukan router. Yang digunakan ialah 2811 1 dan router PT 1. Kemudian kita ke bagian kanan dulu. Kita memerlukan switch. Switch yang digunakan ialah 2960. Mungkin untuk ininya kita geser dulu dahulu. 60. Lalu kita ke bagian server. Server sebanyak 4 komponen maksud saya. Komponen. Lalu di bawah kita menggunakan switch kembali untuk 2960. Lalu memerlukan end device terlebih dahulu, laptop sebanyak 3. Selanjutnya memerlukan switch kembali. Di sini menggunakan 2960. Mungkin ini digeser lebih dahulu ya. Selanjutnya kita memerlukan central office sebanyak 2 komponen dan memerlukan 4 cell tower. Mungkin untuk lebih enaknya kita perbesar saja. Cell tower. Lalu kita menggunakan smartphone sebanyak 4 untuk usernya. 1, 2, 3, 4. Di sini langsung terhubung otomatis ya karena masih settingan default. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Jadi di sini kita menggunakan kabel copper straight through. Baik, dari ini flash Ethernet 0. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu dari 0. Kemudian serial 0 up. Kemudian Ethernet 6.
Lalu di sini kita menggunakan kabel koaksial, gunakan port ke 0. Lalu menggunakan kabel ini kita hubungkan terlebih dahulu yang 1.0. Mungkin sebelumnya kita memberi penamaan terlebih dahulu ya, supaya memudahkan. Di sini untuk IP-nya 17.17.17.17. Lalu di bawah sini 8.0.0.2. Di sini untuk FA-nya 0 garis miring 0. Di sini untuk FA-nya 1 garis miring 0. Dan di sini FA-nya FA 6 garis miring 0. Dan di sini untuk IP-nya 8.8.8. Di bagian sini 8.8.8.11. Di sini bagiannya 8.8.8.12. Lalu di sini 8.8.8.13. Baik, di sini mungkin kita ubah namanya terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang di sini. Di sini kabel modem saja, router switch 11. Di sini DNS server. Lalu di sini mail server. Di sini web server. Maaf, ada typo sedikit. Web server. Lalu di bawah sini DHCP server. Nah, di sini dihubungkan kembali dari router ini 0.0 ke bagian sini, titik 1. Baru kita hubungkan kembali dari servernya, setiap masing-masing server ke switch-nya. Nah, lalu di bagian router kita memerlukan penambahan untuk modulnya bagian basis Ethernet. Pertama kita matikan terlebih dahulu. Kita masukkan modulnya. Modul yang digunakan ialah PT Router NM1CFE karena di sini dia menggunakan untuk pengaplikasian dari Flash Ethernet Network. Sudah itu kita hidupkan, baru kita hubungkan antara switch bagian ini untuk bagian FA 6.6 garis miring 0. Selanjutnya mungkin kita memberi penamaan lagi ya, supaya untuk memudahkan kita nanti saat konfigurasi. Di sini menggunakan IP 200.87, maaf, 200.87.100.2. Kita dekatkan. Lalu di sini kita memerlukan akses point. Ntar saya agak sedikit lupa letak akses point. PT. Oke, di sini langsung diberi nama WiFi. Di sini lagi-lagi terhubung otomatis ya karena masih settingan default.
Di sini dihubungkan menggunakan kabel copper straight ya. Maaf. Oh ya, maaf. Di sini tidak menggunakan ini ya. Baik, selanjutnya kita di sini sudah terhubung. Mungkin kita pemberi nama dulu FA. Kalau tidak salah 0 garis miring 0. Lalu di sini IP yang digunakan 17.20 11.20.12.22. Oke. Selanjutnya di sini pemberi nama lagi. Di sini menggunakan FA 0 garis miring 1. Untuk switchnya kita bikin mungkin garisnya lurus ya biar enak. Di sini kita hubungkan lagi kembali menggunakan kabel copper straight stroke ya. Kita tulis kembali di sini untuk memudahkan kita 192.168 2.2.2.2. Oke. Selanjutnya switchnya kan sudah terhubung, kita hubungkan menggunakan copper crossover dari sentralnya ke switchnya. Maaf. Oh my god, salah. Sorry. Kenapa nggak ada port? Backbone ya. Oke, maaf tadi terjadi kesalahan ya. Lalu dari ininya kita hubungkan dengan kabel koaksial. Bukan. Maaf sebelumnya agak sedikit ini. Cell tower tadi hapus ya. Masukkan kembali. Lalu dihubungkan menggunakan kabel koaksial ya dari server. Dari central office-nya ke central tower. Lalu kita ganti dulu ya sesuai dengan ketentuannya. MSC underscore smart friend. Ntar saya lupa. MSC smart friend 1 ya. 1. Lalu di sini MSC underscore smart friend 2. Lalu untuk sel towernya kita bikin saja sama seperti itu, SFT1 ya. SF strip T1 di bagian sini juga SF strip T2, lalu di sini SF strip T3, lalu SF strip T4. Oke. Lalu nama-nama dari device-nya ya atau usernya kita sesuaikan juga ya. Untuk
Di sini Fatih, Fatih. Selanjutnya ada Hari, Hari, ada Eca, Eca. Di sini ada Dharma ya, Dharma, ada Cinta, ada Beni, Beni dan ada Andi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ya dari topologi jaringan berikut. Yang pertama mungkin ke bagian cloud, kita ke Ethernet 6, dari provider networknya kita rubah ke kabel, lalu di kabel kita add untuk ininya, lalu kita silang. Untuk kabel modemnya ini tidak ada yang dirubah. Lalu mungkin untuk yang pertama kita ke bagian DNS server ya. Untuk bagian DNS server ini kita mengkonfigurasi bagiannya. Sebelumnya maaf agak sedikit ini. Di sini kita menggunakan default gateway-nya sesuai dengan yang di ini ya. Bagian ini kita rapikan sedikit. Oke. Kita bikin 8.0.0.2 dan DNS servernya kita menggunakan 8.8.8.8 sesuai dengan yang di sini. Selanjutnya ke flash Ethernet 0-nya, di sini kita menggunakan 8.8 ya sesuai dengan yang ada di ini. Sebelumnya maaf, kemudian 8.8.8.8 dan di sini subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita ke bagian service, ke bagian DNS ya. Bagian DNS kita on-kan di sini. Di sini kita daftarkan terlebih dahulu untuk name-nya. Kita bikin itera.ac.id. Nah, di sini address-nya kita bikinlah 8.8.8.11 untuk mail servernya. Karena kan menggunakan email. Kita add. Lalu yang keduanya kita bikin untuk servernya, web servernya, kita bikin www.itera.ac.id. Nah, di sini kita menggunakan yang ada di sini karena web server ya. 8.8.8.8.12 lalu kita add. Baik, untuk bagian DNS server sudah selesai. Lanjut ke bagian mail server. Di bagian mail server ini sama ya. Di sini kita default gateway-nya kita bikin 8.0.0.2 dan DNS servernya kita bikin 8.8.8. 8.8.8.8. Lalu ke flash Ethernet 0-nya kita masukin yang di mail server ini. Kita bikin 8.8.8.11. Lalu subnet max-nya secara otomatis. Kita ke bagian service. Kita ke bagian HTTP ya. Terus kita edit di bagian sini ya. Maaf, salah. Nih, bagian hello world. Mungkin gak usah diedit lah ya. Bagian itunya. Maaf, salah tadi ke bagian service, ke bagian email. Email di sini kita masukin domain name-nya, yaitu kita set itera.ac.id. itera.ac.id kita set terlebih dahulu. Nah, kita masukin lah di sini nama-namanya yang ada di sini. Mungkin yang pertama Andi ya, Andi. Untuk passwordnya supaya gampang 123 aja. Terus Beni dengan password 123 kita tambahkan, lalu Cinta kita tambahkan 123 lalu Dharma 123 lalu di sini Fatih
Pati, passwordnya supaya gampang ya default aja 123 123, lalu hari, passwordnya 123 123 dan ECA 123 123. Sini 123 4 5 6 7 karena sudah 7 user ya. Kita cek terlebih dahulu. Mungkin settingnya sudah, fast ethernetnya sudah ya. Oke, mungkin mail server sudah selesai. Selanjutnya ke bagian web server. Di bagian web server ini sama saja untuk bagiannya 8.0.0.2 dan di sini 8.8.8.8. Lalu ke fast ethernet sininya kita masukin lah untuk IP-nya di sini. 8 titik, maaf. Ya betul, 8.8.8.12. Subnet mask-nya akan secara otomatis. Lalu kita sini ke bagian service dan bagian HTTP. Nah, di sini kita HTML-nya, maaf. Bagian HTTP, kita edit bagian ini ya, kali ya. Mungkin nggak usah diedit ya untuk bagian itunya. Selanjutnya ke bagian DHCP. Bagian DHCP ini kita sama saja seperti setting tadi, bagian 8.0.0.2 dan di sini 8.8.8.8. Lalu fast ethernetnya di sini kita menggunakan yang di sini ya IP-nya 8.8.8.13, subnet mask-nya akan otomatis. Lalu ke bagian service, ke bagian DHCP, lalu kita on-kan di sini. Oke, mungkin sampai di situ untuk bagian di sini ya. Mungkin selanjutnya ke bagian router, kita di sini kita config terlebih dahulu untuk fast ethernet 0.0-nya. Kita masukin bagian yang di sininya terlebih dahulu ya. 8.0.0.2. Lalu subnet mask-nya akan terhubung otomatis. Lalu ke bagian ini 1.0-nya kita bikin 17.17.17.17 sesuai yang di sini ya. Kita terhubung, lalu ke bagian yang 6. 0 sini kita masukin IP yang ada di sini. 200.87.100.2. Oke. Sudah terhubung ya. Mungkin selanjutnya ke bagian CLI. Maaf, sebelum bagian CLI kita ke bagian RIP routingnya. Kita di sini kita masukin dulu ketiga yang ada di sini. 17.17.17.17 kita add, lalu 8.0.0.2 kita add, lalu terakhir 87.100.2 kita add. Selanjutnya kita setting di bagian CLI-nya dulu ya. Kita add terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat configure terminal, lalu kita enter. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu interface fast. Jadi ini ya, salah nanti ethernet 6/0 enter. Lalu kita bikin pengecualian terlebih dahulu untuk IP-nya, IP DHCP excluded strip address. Nah, di sini kita masukin untuk IP yang ada di sini. Nah, kita
pengecualian. Jadi 200.87.100.2 ya. Itu kita kecualikan mungkin karena di sini tidak dikasih diberitahukan ya untuk ininya kita bikin ke 20 aja. Itu kita bisa. Jadi IP dari 2 sampai 20 ini dipakai mungkin dipakai untuk sistem. Jadi nanti user mendapatkan IP di atas dari 20 untuk ujungnya gitu. Ini kita enter sini, sebelum di enter kita cek dulu semoga tidak ada yang typo, karena kalau typo dia akan muncul notifikasi error. Nah, di situ sudah tidak ada yang ini. Lalu kita IP DHCP full cell, kita enter. Lalu kita buat network 200.87.100.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita setting default routernya, default router 200.87.100.2, kita enter. Lalu terakhir kita bikin DNS servernya menggunakan 8.8.8 sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita enter. Lalu ketika sudah kita exit, kita end. Nah, itu sudah selesai untuk bagian routernya. Ada sedikit kebingungan ya untuk terkait IP-nya, karena tadi saya lupa untuk menghidupkannya. Mungkin di sini dihidupkan terlebih dahulu untuk setiap ininya. Di sini lagi booting ya, mungkin sambil booting saya di sini mau menyeting terlebih dahulu untuk ininya. Kita bikin passwordnya mungkin sebanyak 8 kali, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan di sini kita setting sebentar. Di sini kita matiin terlebih dahulu, kita ganti modulnya ke bagian ini untuk menerima internet ya. Lalu ke konfigurasi, ke bagian wireless, kita masukin WPA2 WPA, lalu kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan seharusnya di sini langsung terhubung otomatis. Oke, sudah terhubung, dan di sini juga sudah terhubung ya untuk ininya dari IP-nya. Mungkin bisa kita cek terlebih dahulu IP konfigurasinya sudah muncul ya. Di sini IP address-nya seperti tadi kan di excluded atau di pengecualian, jadi dapat IP-nya di atas 20 untuk ujungnya, dan di sini sudah tepat ya. 21, 22, dan di sini desktop saja, konfigurasi 27. Oke. Mungkin selanjutnya ke bagian ini ya. Ke bagian access point sudah, ke bagian sentral ini dulu terlebih dahulu. Mungkin IP-nya dulu aja deh. Bagian IP-nya kita ke Fast Ethernet terlebih dahulu. Bagian Fast Ethernet 0 di sini karena dia terhubung ke cloud-nya itu ini ya, untuk IP-nya kita masukin lah IP yang ada di sini 17.20.12.22 dan subnet max-nya akan otomatis. Lalu yang ke 0.1-nya ini kita masukin 192.168.2.2. Lalu subnet max-nya otomatis. Jangan lupa di on kan seperti tadi saya pause ya videonya karena saya kebingungan kok tidak muncul untuk IP-nya. Ternyata di sini ada selip di bagian sini karena lupa saya on kan. Lalu kita rip routingnya, kita include lah untuk sini, kita add untuk kedua IP yang ada di sini. Pertama 17.20.12.22 kita add, dan yang kedua 192.168.2.2 kita add. Oke.
Kalau sudah, kita setting di bagian CLI-nya. Di bagian ini kita end terlebih dahulu, lalu kita konfigur terminal, lalu di sini kita interface, interface, face, Ethernet 0/1, benar kan 0/1, kita enter. Lalu di sini kita pengecualian seperti tadi, IP DHCP excluded address. Untuk IP-nya kita masukin IP yang ada di sini ya. 192.168.2.2, lalu kita spasi 192.168.2.20. Kita samain aja seperti yang tadi. Lalu selanjutnya itu kita IP DHCP full cell, kita enter. Lalu selanjutnya kita networknya kita masukin network 192.168.2.2 dengan 2.0 ya, maaf, 2.0 dengan subnet max-nya kita include-kan 25.255.255.0. Oke, selanjutnya kita default kan routernya, default router dengan IP tersebut 192.168.2.2 IP yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita DNS server 8.8.8.8, kita enter. Selanjutnya sudah selesai ya, kita exit. Lalu kita end kan. Nah, di sini routernya sudah otomatis ya setting. Lalu di sentral ini mungkin kita di sini hanya kita rubah di bagian providernya. Agar enak mungkin smart friend 1 aja biar mudah. Lalu ini kita copy. Dan di sini, aduh maaf, klik 2 kali. Di sini kita rubah ke smart friend 2. Oke, nah di sini kita tinggal setting di bagian sininya. Bagian smart friend 1. Bagian config, providernya smart friend, ya smart friend 1. Di sini smart friend 2. Di sini smart friend 2. Mohon maaf ada sedikit kesalahan lagi ya di sini, mungkin providernya tidak disamain dengan MSC, jadi kita ikutin dari sini SF T1 saja kita samain ya dengan namanya SFT1. Di sini SFT2, lalu di sini SFT3, SFT3, lalu di sini kita ikutin saja dengan nama yang di atas saja ya, SFT4, mungkin agar mudah kita copy. Di MSC saya sedikit ada kelupaan. Untuk DNS servernya ini belum saya masukin tadi ya. Kita save terlebih dahulu agar keluar nanti IP-nya untuk DNS servernya. DHCP sini 8.8.8.8. Save. Oke. Selanjutnya ke usernya ya, tinggal ke bagian user. Di sini kita config ke bagian sini, lalu kita masukin aja. Ini kan 1 tadi seharusnya langsung terhubung. Nah, selanjutnya 3G 4G sini bagian T2, di sini bagian T3, maaf salah, T3, dan di sini bagian T4. T4, oke. Mungkin selanjutnya akan kita setting untuk emailnya ya. Untuk name-nya kita masukin sesuai ininya Andi, dengan emailnya Andi
@itera.ac.id dengan incoming servernya sesuai ini ya, mail 8.8.8.11 lalu 8.8.8.11 di sininya Andi dan dengan yang kita daftarin tadi ininya passwordnya tadi kan default 123 123 kita save. Oke, selanjutnya ke Benny kita lakukan hal yang sama. Benny, lalu ininya Benny @itera.ac.id, lalu ininya kita bikin 8.8.8.11 8.8.8.11, lalu di sini Benny maaf salah, nanti tidak ini kalau salah. Lalu 123 kita save. Lalu cinta, bukan cinta, passwordnya cinta @itera.ac.id. Ini dengan 8.8.8.11 8.8.8.11 lalu di sini cinta, shortnya seperti tadi default saja, kita close. Lalu Dharma, kita email Dharma sini Dharma @itera.ac.id, lalu 8.8.8.11 ini juga 8.8.8.11 di sini Dharma 123 123. Lalu di sini ada bagian Fatih, kita mana email Fatih ya. Oke, Fatih. Sini kita bikin lagi fatih@itera.ac.id. Di sini 8.8.8.11 8.8.8.11. Lalu di sini Fatih. Passwordnya seperti tadi kita default saja. Lalu ke bagian email si Hari ini ya. Hari@itera.ac.id. Ini 8.8.8.11 8.8.8.11 lalu hari dan passwordnya 123 123. Oke, lalu yang terakhir start Eca ya. Eca kita email Eca, lalu sini Eca @itera.ac.id, lalu 8.8.8.11 lalu sini 8.8.8.11 di sini Eca dan passwordnya 123 123 kita save. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ya untuk IP-nya mereka sudah dapat atau belum. Sudah dapat ya, sesuai dengan yang ini tadi di apa namanya, di luar lah dari ininya yang IP yang didapat dari yang di exclude tadi. Oke, mungkin selanjutnya kita mencoba email ya. Kita kompos ke Benny@itera.ac.id. Kita subjeknya A, kita password hai gitu, kita send. Karena tadi sudah disetting semua ya, mungkin kita langsung saja ke cek email. Sebelumnya tadi mohon maaf tadi ada sedikit bermasalah bahwa tadi emailnya itu nggak bisa dikirim. Ternyata tadi saya belum ngecek di bagian sini bahwa DNS servernya itu belum keluar. Tadi kan udah di save, cuman saya belum nge-refresh di bagian backbone sini, di bagian backbone-nya. Jadi setelah sudah keluar, dia jadi emailnya ini bisa dikirim, misalnya ke benny@itera.ac.id. Nah, ini kita copy aja terlebih dahulu agar cepat. 2 dan kita bikin 121. Nah, dia sukses. Nah, dari Benny dia sudah menerima dari Andi tuh. Nah, ini kita balikin lagi ke andi@itera.ac.id kita bikin 121 biar cepat ya. Di sini terkirim. Kita cek di receive. Nah, dia terkirim. Oke, selanjutnya kita cek di Sinta ke Dharma itu kita sini satu, kita kirim random saja, sudah sukses. Lalu ke Dharma kita email receive, dia sudah
terkirim, lalu dia kirim ke Cinta, kita bebasin aja, hai gitu misalnya, send, dia sukses dan di sini sudah keterima nih, hai gitu. Nah, oke, selanjutnya kita coba ke bagian Fatih, kita kompos ke hari @ter.id, bebas kali ya, bebas main yuk gitu. Nah, dia kekirim, dan dari hari kita email, dia receive tadi bebas kan sudah ini, lalu kita kirim ke Eca, lalu satu-satu kita coba mabar yuk gitu, mabar yuk. Oke, sini sukses, lalu kita coba ke cek di Fatih tadi ya. Bentar, maaf, ke Eca, email. Nah, ini sudah ini. Lalu kita cek terakhir ke Fatih ya. Fatih, kita kirim random saja ya. Sini, oh maaf, salah klik saya, email, receive. Oke. Jadi di sini kita akan tekan bahwa tadi perintahnya setiap user minimal mengirimkan ke dua user berbeda dengan area yang berbeda. Tadi saya mengirimkan baru ke file yang sama ya. Jadi mungkin sebagai contoh dari Andi ya. Andi akan mengirim ke Fatih, jangan ke Eca aja. Eca @itera.ac.id, subjeknya halo, ini kita isi hai. Kita kirim, berhasil, dan dari Eca kita cek emailnya, ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita rubah dari hari, kita kirim ke Benny .ac.id, kirim halo dan kita kirim hai, langsung kirim dan berhasil. Kita tadi kirim ke Benny, kita cek di Benny. Oke, di Benny, oke sudah masuk ya. Mbak, kita coba dari Cinta ya. Cinta kita kirim ke andi@itera.ac.id. Hai, terus kita bikin halo di sini. Terus sukses, kekirim ke Andi, kita cek di Andi. Kita dapat ya dari ini. Terus dari Andi, kita lalu dari Dharma ya, kita kirim ke hari. Kita coba ke hari @itera.ac.id. Hai, terus ini halo, kirim. Terus dari hari, sudah dapat ya. Terus dari hari ini kita balikin lagi ke Dharma, @itera.ac.id. Hai juga, baru halo, kirim, sukses ya. Lalu ke Dharma, kita cek mailnya, receive. Nah, dia muncul dia. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait simulasi topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer, dan mungkin di sini berdasarkan petunjuk soal. Yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain sudah dilakukan ya tadi untuk setiap usernya ini, dan setiap domainnya udah diinin dengan itera.ac.id. Selanjutnya, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Nanti sudah dicoba ya untuk masing-masing user, kan di sini ada 3 area dan ini sudah dicek, sudah dikirimkan dengan user satu ke user yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi ada banyak sekali trouble, dan bersyukurnya sudah bisa teratasi. Dan untuk
petunjuk soal ini sudah terjawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.